Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stevia Patra Nugroho dari kelas 1B D3 Kebidanan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang obat antibiotik dan emesis. Obat antibiotik adalah kelompok obat yang digunakan untuk mengatasi dan mencegah infeksi bakteri. Obat ini itu bekerja dengan cara membunuh dan menghentikan bakteri berkembang biak di dalam tubuh. Ada golongan obat antibiotik. Yang pertama itu ada penisilin. Nah, penisilin itu termasuk sebagai obat antibiotik spektrum luas dan merupakan antibiotik pertama yang ditemukan di dunia. Lalu selanjutnya ada tetrasilin. Nah, tetrasilin juga termasuk sebagai obat antibiotik spektrum luas yang dapat digunakan untuk mengatasi berbagai penyakit. Di antaranya yaitu infeksi saluran kemih, infeksi mata, infeksi saluran pencernaan, dan infeksi menular seksual. Lalu penggunaan tetrasilin dalam jangka waktu lama juga bisa membuat gigi mengalami perubahan warna menjadi gelap atau abu-abu, sehingga penggunaan obat ini sekarang sudah cukup dibatasi. Lalu yang ketiga itu ada cephalosporin. Nah, cephalosporin adalah antibiotik yang biasanya digunakan untuk membunuh berbagai jenis bakteri, termasuk bakteri gram negatif. Lalu ada juga antibiotik golongan quinolone atau yang sering juga disebut sebagai fluoroquinon, merupakan antibiotik spektrum luas yang biasa digunakan untuk mengobati berbagai kondisi seperti pneumonia nosokomial, prostatitis bakteri, dan antraks. Lalu yang kelima ada lincomycins. Nah, lincomycins ini efektif untuk mengatasi infeksi yang disebabkan oleh bakteri gram positif aerob dan anaerob, serta bakteri gram negatif anaerob. Nah, selanjutnya yang keenam itu ada makrolid. Golongan antibiotik makrolid dapat digunakan untuk mengatasi penyakit seperti batuk rejam, pneumonia nosokomial, dan infeksi kulit ringan. Lalu yang ketujuh itu ada sulfonamid. Nah, sulfonamid ini efektif digunakan untuk mengobati bakteri gram positif maupun negatif. Namun, resistensi bakteri itu akan obat ini sudah banyak terjadi. Nah, lalu yang selanjutnya itu ada aminoglikosida dan carbapenem. Nah, carbapenem ini adalah antibiotik spektrum luas yang dapat digunakan untuk mengatasi infeksi parah yang sudah membahayakan nyawa, seperti infeksi lambung, infeksi ginjal, pneumonia, dan infeksi yang didapat dari rumah sakit yang resisten terhadap banyak jenis obat. Nah, obat ini itu biasanya baru akan digunakan jika antibiotik lainnya benar-benar sudah tidak mampu membunuh bakteri penyebab penyakit. Nah, selanjutnya ini ada cara kerja obat antibiotik. Mekanisme kerja antibiotik dalam membunuh bakteri terjadi lewat beberapa cara, yaitu yang pertama ada bisa dengan cara menghancurkan dinding tubuh bakteri, mengganggu proses reproduksi bakteri, lalu menghentikan produksi protein dari bakteri, dan mekanisme kerjanya ini akan langsung dimulai sesaat setelah Anda mengonsumsinya. Namun, kapan gejala atau rasa sakit bisa membaik itu sangat bergantung pada kondisi tubuh setiap orang dan karakteristik dari bakteri yang menyerangnya. Nah, selanjutnya ini ada contoh obat antibiotik. Ada banyak, yaitu contohnya paromomycin, tobramycin, gentamicin, amikacin, kanamicin, neomycin, amoxicillin, ampicillin, oxacillin, dan ada penisilin G, cefadroxil, cefuroxim, cefixim, cefoperazone, cefotaxim, cefotiam, cefepim, dan ceftarolin. Nah, lalu ada aplikasi dalam pengobatannya. Nah, penisilin ini digunakan untuk
banyak kondisi akibat adanya infeksi bakteri. Nah, beberapa di antaranya ini adalah infeksi Streptococcus meningitis, gonorrhea pharyngitis, dan juga untuk pencegahan endokarditis. Dan yang kedua, cephalosporin. Nah, cephalosporin, kondisi yang diobati itu menggunakan kondisi yang diobati menggunakan cephalosporinnya itu adalah infeksi tulang, otitis media, infeksi kulit, dan infeksi saluran kemih. Nah, selanjutnya ini ada aminoglikosida. Nah, aminoglikosida itu adalah obat yang biasa digunakan untuk mengatasi banyak penyakit infeksi bakteri seperti otitis eksterna, infeksi kulit, dan peritonitis. Nah, selanjutnya ini ada tetrasiklin. Nah, si tetrasiklin ini digunakan untuk mengobati berbagai macam kondisi yang muncul akibat adanya infeksi bakteri. Nah, beberapa di antaranya itu seperti sifilis, antraks, tifus, brucellosis, dan juga jerawat. Lalu selanjutnya ada makrolid. Nah, makrolid ini digunakan untuk mengobati penyakit seperti bronkitis, cervicitis, penyakit Lyme, pemphigus, dan sinusitis. Dan ada quinolone digunakan untuk mengatasi banyak kondisi yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Nah, beberapa di antaranya itu adalah infeksi tulang sisitis, cervicitis, dan infeksi kulit. Nah, ada juga dari sulfonamida. Nah, sulfonamida ini digunakan untuk menangani berbagai penyakit akibat infeksi bakteri, seperti infeksi saluran kemih, bronkitis, meningitis, bakterial, pneumonia, serta infeksi mata atau telinga. Lalu, selanjutnya, ada emesis. Nah, penyebab hiperemesis gravidarum itu belum diketahui secara pasti. Namun, kondisi ini itu sering kali dikaitkan dengan tingginya kadar hormon human chorionic gonadotropin atau HCG dalam darah. Nah, ada beberapa nih kondisi yang membuat ibu hamil itu lebih beresiko mengalami hiperemesis gravidarium, yaitu bisa juga ibu baru pertama kali mengandung, ibu mengandung anak kembar, ibu memiliki anggota keluarga yang pernah mengalami hiperemesis gravidarum, ibu mengalami hiperemesis gravidarum pada kehamilan sebelumnya, bisa juga mengalami obesitas dan mengalami hamil anggur. Nah, itu merupakan beberapa kondisi yang buat ibu hamil lebih beresiko. Lalu, ada mekanisme terjadinya mual sampai muntah. Nah, muntah itu terjadi apabila terdapat kondisi tertentu yang merangsang pusat muntah. Nah, rangsangan pusat muntah itu kemudian dilanjutkan ke diafragma atau suatu sekat antara dada dan perut dan otot-otot lambung yang mengakibatkan penurunan diafragma dan kontriksi atau pengurutan otot-otot lambung. Lalu selanjutnya ada golongan dan mekanisme kerja obat emesis. Yang pertama itu ada antagonis serotonin 5H3. Nah, mekanisme kerja obat dari antagonis serotonin ini yaitu selektif memusuhi reseptor 5HT, berpusat di CTZ, dan parever di saluran GI. Lalu yang kedua ada golongan emesis itu kortikosteroid selektif, dan mekanisme kerjanya itu obat ini bekerja dengan cara masuk ke dinding sistem sel imun untuk mematikan zat yang bisa melepaskan senyawa-senyawa yang menjadi pemicu peradangan. Nah, dan yang ketiga itu ada golongan dari emesis antagonis reseptor neurokinin. Nah, si mekanisme kerja obatnya ini tuh menghambat reseptor neurokinin 1 di area postrema. Lalu, yang keempat ada phenothiazines dan butyrophenons. Nah, mekanisme kerjanya ini itu menghambat reseptor atau si sel saraf penerima ini yang dinamai D2 pada jalur dopamin di otak. Lalu yang kelima ada substitut benzamides. Mekanisme kerjanya itu blokade reseptor dopamin. Dan yang keenam ada H1 antihistamins dan anticholinergic. Dan mekanisme kerja dari si H1 antihistamins dan anticholinergic itu bekerja dengan cara memblokir zat hismain yang diproduksi. Lalu yang ketujuh ada golongan dari
dari golongan benzodiazepines. Nah, mekanisme kerjanya itu meningkatkan aktivitas gamma aminobutyric acid atau GABA. Lalu yang kedelapan ada cannabinoids. Nah, cannabinoids ini bekerja dengan reseptor CB1 dan CB2 pada sistem saraf menghasilkan sedasi. Ada juga nih contoh obat emesis. Nah, contoh-contohnya itu seperti promethazine, vitamin B6, dan antihistamin. Nah, selanjutnya ini ada aplikasi dalam pengobatannya. Nah, jika tadi kan sudah disebutkan contoh obatnya. Nah, di sini ada aplikasi dalam pengobatannya. Nah, si promethazine ini digunakan untuk mencegah mual dan muntah, mengobati alergi, dan digunakan dalam pengobatan insomnia. Dan lalu vitamin B6, nah aplikasi dalam pengobatannya itu untuk membantu tubuh memproduksi antibodi dan hemoglobin, serta menjaga kadar gula dalam tubuh tetap normal. Lalu selanjutnya ada antihistamin atau antagonis reseptor histamin H1. Nah, obat ini efektif pada berbagai kondisi, termasuk mabuk kendaraan dan mabuk pagi berat pada masa kehamilan atau yang sering disebut juga dengan morning sickness. Nah, lalu selanjutnya itu ada cannabinoid. Nah, cannabinoid ini digunakan pasien dengan kakeksia, mual sitotoksik, dan muntah atau karena tidak responsif pada agen lainnya. Nah, sekian pemaparan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.